Halo semuanya. Nah, kembali lagi nih di podcast gua bersama gue Ivan Oktawiratama di podcast Ngopi, Ngobrol Psikologi, Industri, dan Organisasi. Di episode kali ini teman-teman, gua nggak sendiri. Ada teman gua, Bayu Sedewansa. Halo. Nah, Bayu ini merupakan mahasiswa semester 7. Kita satu alumni di Universitas Bandar Perjuangan Karawang. Betul. Kita mengambil peminatan psikologi industri dan organisasi nih. Nah, makanya di sini gue akan ngebahas nih terkait tentang psikologi industri dan organisasi. Baik, gimana baik kabarnya, Baik? Everything is good kan. Jadi ya sejauh ini kayak masih baik-baik tapi udah fast udah stress. Karena lu semester 7 ya teman-teman ya. Semester akhir ya, jadi kayak kerak neraka banget kayaknya. Nah, di episode kali ini sebenarnya ini episode perdana gue sebenarnya nih, Pak. Jadi gue mengundang lu sebagai bintang tamu lah yang pertama gitu. Jadi gue spesial Spesial. Seru nih. Sebelumnya tuh gue cuma kayak konten-konten aja gitu, maksudnya konten reels, konten emo, dan gue sekarang mau menjadi YouTube gitu kan. Nah, di episode pertama ini kita akan membahas apa sih, Bay? Oke. Biasanya ya Gen Z tuh zaman sekarang itu kayak banyak yang bilang culture gak sih? Nah, jadi ya kita bahas ini ada culture, tapi kita di depan kata culture-nya akan ditambahkan jadi corporate culture. Jadi bisa dibilang lebih mudahnya budaya perusahaan. Jadi kita akan membahas terkait corporate culture atau budaya perusahaan. Iya. Tapi dalam ranah yang masih awam. Masih kita ngebahas terkait tentang definisinya. Iya, kebetulan itu salah satu mata kuliah peminatan kita di semester 7 ini gitu kan, yang diampu oleh Pak Raden Yuwono Bratomo sisi kalau Nah, kita akan mulai mungkin ya berbicara basic ya, maksudnya berbicara awal terkait dengan corporate culture atau budaya perusahaan. Apa sih yang mau tahu sih terkait dengan corporate culture ini? Oke. Kalau dengar kata budaya perusahaan tuh paling kalau kita tuh kebanyakan ya kayak oh iya tahu gitu, sekedar tahu aja, jadi kayak enggak mendalami kalau misalnya ada apa sih di budaya perusahaan, kayak kenapa sih ada budaya perusahaan, padahal itu tuh penting. Jadi simpelnya gini, budaya perusahaan tersebut kan kalau dalam diri kita itu suatu kepribadian atau personality. Oke. Nah, yang di dalamnya itu mengandung nilai-nilai atau enggak kebiasaan dan bagaimana cara atau semua kerja yang ada di perusahaan tersebut. Jadi kayak menimbulkan suatu perilaku yang menjadi kebiasaan. Oke. Contohnya itu kayak gimana sih, kayak apakah sebuah logo, slogan gitu kan, atau seragam gitu? Betul. Jadi gue kasih contoh ya. Misalkan di Karawang ini kota industri ya, jadi banyak pabrik dan bonafit yang gede-gede ya, kalian pakai Yamaha, Toyota, dan Honda. Biasanya apa? Mereka udah punya identitas masing-masing, entah dari topinya, seragamnya, ID card-nya, bahkan dari bis jemputan pun dibedakan. Jadi kayak tahu nih, oh ini pekerja Yamaha nih, oh ini pekerja Toyota nih, oh ini pekerja Honda. Jadi kayak udah tahu gitu orang. Jadi kayak persepsinya tuh udah tahu aja gitu, kayak identitas masing-masing perusahaan tersebut. Tapi selain logo, seragam, atau slogan tuh apa itu doang atau ada yang lain atau gimana tuh? Nah, sebenarnya itu cuma artefak atau bagian-bagiannya aja, tetapi di dalamnya itu mengandung kayak value, nilai-nilai, dan asumsi dasar kayak keyakinan yang nggak kelihatan tapi mengarah ke perilaku seperti itu. Jadi yang tadi dibahas, jadi suatu kebiasaan di perusahaan-perusahaan mereka masing-masing. Oke. Nah, selanjutnya tuh gue pernah denger ya Pak Yonas tuh pernah ngomongin terkait kenalin konsep dari Edgar Sens itu tuh. Aku pernah denger tuh Pak Yonas itu. Nah, apa sih maksudnya si Edgar Sens ini ngebahas konsep ini tentang akal itu, maksudnya gimana sih? Betul. Jadi Edgar Sens ini merupakan salah satu tokoh. Jadi beliau tuh bilang kalau
budaya perusahaan itu terbentuk dari suatu pengalaman, yang dimana pengalaman itu pasti ada yang namanya masalah, dan bagaimana kita beradaptasi dalam perusahaan atau organisasi tersebut gitu kan. Jadi bukan cuma teori doang, jadi itu merupakan hasil proses hidup gitu yang ada di perusahaan tersebut gitu. Oke. Jadi ini ya contohnya dari pengalaman organisasi, terus adanya proses hidup. Ya, dan bagaimana kita beradaptasi gitu. Wah, oke. Nah, kenapa sih kita masuk di lebih agak dalam dikit? Dalam ya, dalam banget nih. Agak gini. Kenapa sih budaya perusahaan itu penting? Kenapa sih? Oke, menurut gua dan mungkin menurut orang-orang yang bekerja dalam suatu perusahaan, apalagi mereka beliau petingginya gitu kan, harusnya penting banget sih. Kenapa penting? Jadi soalnya budayanya misalnya kuat, otomatis semua karyawan tuh kayak punya arah dan semangat gitu kan dalam bekerja di perusahaan tersebut. Berarti kayak lem ya, jatuhnya kayak nyatuin semua orang dalam perusahaan. Para kader yang kayak ya. Jadi kayak solid, terus Iya. kerjasama yang jalannya tetap terarah banget. Betul. Lalu kalau misalnya gini, Mbak, fungsi budaya perusahaan ya, kayak contohnya gue baca Robin and Judge, katanya tuh budaya itu punya 5 fungsi utama. Salah satunya ngebedain perusahaan satu sama lain. Benar nggak sih? Dan ada apa lagi tuh selain yang tadi gue sebut? Iya, bener banget. Tapi selain itu juga gitu kan, itu bakal ngasih suatu identitas ke karyawan-karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut. Jadi yang tadi disinggung sama gua ya, jadi di awal tadi kayak nyebutin Yamaha, Toyota, dan Honda itu udah punya identitas masing-masing tiap perusahaannya. Jadi bikin mereka itu kayak berkomitmen dan menjadi suatu panduan perilaku yang menjadi kebiasaan itu. Jadi kayak kompas moral gitu kalau di perusahaan. Oh, oke. Nah, kan tadi kita ngebahas tuh ya terkait identitas karyawan, betul. fungsinya gitu. Nah, contohnya lah, contoh budaya kuat gitu, contoh budaya kuat yang lu pahami lah terkait suatu perusahaan apa gitu. Waktu itu Pak Yu di kelas kan pernah bahas yang terkait perusahaan Google. Nah, perusahaan Google itu mereka tuh kayak punya budaya inovasi dan kebebasan. Kenapa bebas gitu kan? Jadi di perusahaan Google ini para karyawan itu dibebaskan dalam artian tapi mereka tetap produktif gitu kan. Jadi kalau semisal atasan memberi waktu luang pada karyawan-karyawan yang ada di Google ini gitu kan, mereka akan memanfaatkan waktu tersebut gitu, dan dimana mereka berinovasi, menciptakan sesuatu. Dan contohnya apa? Salah satunya apa? Gmail. Tahu kan Gmail? Iya, kita selalu pakai Gmail. Sekali kalau pakai Gmail dia jadi mempermudahkan semuanya. Itu salah satu inovasi dari karyawan perusahaan Google. Oke, jadi yang tadi lo sebutin mungkin di mana karyawannya ini dibebaskan tetapi tetap produktif. Betul. Jadi masih pada arahnya gitu. Jadi nggak seleweng atau kemana-mana gitu. Jadi kayak gitu benar ya teman-teman. Jadi kalau dengan begitu orang tuh berani untuk mencoba hal baru tanpa rasain adanya ketakutan gitu ya, takut disalahin atau takut seperti apa gitu kan. Karena ya tadi yang di Abeng bilang sesuatu sebuah perusahaan Google itu dia memberikan ruang bebas untuk karyawannya berekspresi kayak gitu, berkreativitas dan berinovatif. Betul. Seru kan kalau itu baru awal-awal tuh kita kan kayak gimana sih perusahaan gitu kan. Oke nih, kayaknya nih ya, mumpung gua ada di podcast Ikuan, gua bakal challenge atau tantang Ikuan nih. Waduh. Apakah dia paham nggak sih terkait MK keminatan Vio yang diambilnya ya terkait di corporate culture gitu. Jadi gue bakal paling nanya beberapa pertanyaan gitu kan. Siap gak? Siap dong. Lihat dia bisa jawab atau enggak nih. Nice. Oke, jadi lanjut dari hal tadi terkait budaya perusahaan. Kalau misalnya budaya lemah gitu, pasti ada kan? Ada budaya kuat, ada budaya lemah. Kalau misalnya budaya lemah itu kayak gimana sih? Nah, kalau budayanya lemah, berarti orang-orangnya nggak satu visi dan satu tujuan dong. Betul, benar. Karyawan jadi jalannya masing-masing, Bay. Terus juga kayak kapal, contohnya tuh kayak kapal tanpa arah gitu. Jadi misi perusahaannya tuh nggak terasa hidup gitu. Jadi
eh, visi kan tujuannya dan misi adalah langkahnya. Jadi kalau visinya aja maksudnya nggak ada arahnya, yang misinya Betul. nggak akan terlaksana gitu. Jadi semua karyawan di situ bekerja ya udah gitu. Maksudnya bekerja tanpa ada pegangan gitu, pegangan budaya budaya perusahaannya gitu, memegang. Jadi kayak nggak ada bisa ngarah kayak gitu. Jadi itu menjadi suatu, ini teman-teman, menjadi perusahaan yang ya budaya yang lemah seperti itu. Jadi bukan menyangkut kayak lu kerja doang gitu ya. Jadi betul. kayak rasa nyaman gitu kan. Kayak rasa kebermanfaatan gue bekerja di situ tuh seperti apa sih gitu kan. Makanya harus ada tujuan. Visi dan misi. Oke. Jadi melipir ke pertanyaan selanjutnya terkait budaya perusahaan juga ya. Pastinya ada jenis-jenisnya dong terkait budaya perusahaan. Nah, nih ada teori keren nih dari Cameron dan Tim. Nah, mereka tuh membagi jadi 4 tipe budaya perusahaan nih. Nah, gimana tanggapan? Ada yang tahu nggak terkait dari tokoh-tokoh ini menjelaskan tipe-tipe budaya perusahaan? Gue tahu banget sih ini karena baru fresh sih kemarin-kemarin. Iya betul. Jadi si Cameron dan Queen ini mereka tuh membagi menjadi 4 tipe jenis gitu. Oke. Ada clan, ada adokrasi, hierarki, dan juga satu lagi itu kalau nggak salah market. Nah gitu. Nah kalau clan itu ya contohnya tuh keluarga, kekeluargaan. Kalau adokrasi itu ya inovatif, inovasi seperti itu. Kalau hierarki ya terstruktur. Sedangkan market itu fokus pada hasil. Jadi gini baik, misalnya clan, budaya itu menganut clan. Berarti budaya perusahaan tersebut lebih mendahulukan kekeluargaannya di dalam situ. Komunitas itu. Komunitas. Jadi mereka tuh ibaratnya gini, menguatkan satu sama lain. Betul. Menguatkan satu sama lain. Nah, kalau misalnya adokrasi yang tadi gue bahas itu terkait dengan inovatif. Jadi perusahaan tersebut itu mementingkan bagaimana inovatif yang dikeluarkan oleh karyawannya. Contohnya ya di bagian R&D itu suatu bagian yang emang krusial gitu. Emang mereka tuh harus menciptakan research and development gitu. Bagaimana nih mengembangkan apa yang ada di suatu perusahaan kayak gitu. Lalu ada yang namanya hierarki. Nah, hierarki ini kan terkenal dengan terstruktur ya, terorganisir gitu. Emang bagus terorganisir, tapi mungkin ada jeleknya, ada bagusnya, ada jeleknya ibaratnya kayak gitu. Kalau orang yang perusahaan hierarki biasanya ya tuntutannya ya misalnya harus sesuai dengan prosedur yang ada gitu kan, kayak misalnya SOP gitu kan, kayak masuk jam segini pulang jam segini gitu. Terus lalu misalnya tidak boleh seperti ini, karena kalau hierarki terstruktur itu dia lebih mementingkan keselamatan mungkin ya jatuhnya kalau menurutku ya. Berarti hierarki itu pasti tentunya ada suatu pressure, Yes, tekanan tekanan gitu, karena kan mereka harus sesuai target. Iya, betul. Nah, sama kayak market ya kan, tadi kalau kita ngebahas terkait tentang market juga kan itu apa ya, fokus pada hasilnya, bagaimana produknya itu seperti apa, apakah tujuannya tercapai, misalnya di bulan Desember ini apakah sesuai harapan atau tidak gitu kan, karena mereka fokusnya pada marketnya seperti itu. Berarti dari keempat tipe jenis tipe budaya perusahaan itu gitu kan, salah satunya kan ada startup nih. Kalau startup itu maksudnya ke advokasi ya? Iya betul, karena butuh fleksibilitas dan juga ide-ide yang ide-ide yang keren, ide-ide yang gila, yang membuat itu selalu berkembang, berinovasi. Contohnya kalau misalnya kita lihat nih dari Tokopedia atau misalnya dari Shopee, itu kan GrabFood segala macam. Kayak Shopee kan tadinya awalnya nggak ada Shopee Food, bener nggak sih? Betul. Nah, cuma marketplace saja gitu kan, marketplace online. Tapi setelah adanya pengembangan gitu kan, advokasi, muncullah Shopee Food di dalam sebuah marketplace-nya gitu. Marketplace, jadi kayak ada yang jualan barang, ada yang jualan makanan. Itu yang pasti. Itu keren sih mereka. Jadi kenapa makanya itu alasannya kenapa startup ini berkembang pesat ya? Betul. Itu salah satunya. Nah,
kan tadi kita udah bahas nih ya, apa sih budaya perusahaan, terus kenapa munculnya budaya perusahaan dan munculnya dari mana, terus kita bahas jenis-jenisnya, tipe-tipenya. Nah, buat gunanya deh, ya, budaya perusahaan ini dan performa kerjanya nih. Gue penasaran nih, saya budaya ini pasti berpengaruh sekali ke performa perusahaan dan pekerjaan atau gimana? Pengaruh banget. Kalau budaya sesuai sama visi dan strategi, semua orang kerja searah. Hasilnya apa? Produktivitasnya yang naik dan juga turnovernya yang turun. Yang tadi gue bilang itu ya, yang tadi pertanyaannya. Kalau apa ya tadi? Pokoknya terkait kalau misalnya dia visinya aja nggak satu tujuan ya, itu beda-beda. apa sih yang ketiga udah nggak ke arah gitu. Jalan juga ya. Jalan juga. Kan mereka tuh kayak jadi di jalan masing-masing ya. Kalau visi misinya oke, Mbak. Tadi kalau visi misinya oke, itu tadi hasilnya yang produktivitasnya oke dan juga turnovernya turun. Nah, baik terkait itu ya, Mbak. Ada ciri-ciri budaya yang baik. Nah, terus budaya yang sehat tuh contohnya kayak gini. Biasanya tuh dia ini inovatif, terbuka atas ide baru, menghargai orang, kerja tim yang solid dan komunikasinya lancar. Pokoknya kayak suasananya tuh harus positif. Luar biasa ya ternyata ya. Gua nanya terkait dengan perusahaan ini gitu kan. Pak dia juga luar biasa teman-teman. Oke, terakhir ya sebelum kita sudahi ini, seru juga ya kayaknya. Seru banget kalau ngomongin tentang nggak habisnya gitu kan. Kayaknya sepenting itu tuh budaya perusahaan ya. Nah, oke, ini kayak pertanyaannya umum yang biasanya berarti terkait apa ya? Gimana sih cara membangun budaya yang kuat? Pasti susah kan ya? Nggak mudah sih, nggak mudah, tapi bisa gitu. Bisa. Kuncinya tuh konsisten aja dari pimpinan yang ditanam lewat onboarding, pelatihan dan contoh nyata. Kayak tadi lu bilang di awal. Jadi kuncinya itu konsisten, gimana pemimpinnya gitu. Nah, setelah pemimpinnya memiliki budaya yang oke, dia meneruskannya itu ke karyawannya dengan cara dia melakukan onboarding, pelatihan atau contoh nyata contohnya itu kayak dia karyawan melihat langsung sebagaimana pemimpinnya seperti itu. Jadi budaya perusahaan itu nggak cuma kayak tulisan di perusahaan doang ya? Doang setiap meeting, setiap kita lewat mau ke kantin mau apa tuh ada bacaan nggak? Iya ya. Jadi biasanya kalau orang kayak ngeliat aja, bahkan dibaca juga enggak ya? Iya nggak dibaca juga gitu. Oke. Berarti jadi intinya itu budaya perusahaan itu tuh bukan cuma aturan kerja doang ya? Bukan. Tapi kayak suatu kayak jiwa kebiasaan yang bikin semua orang jadi satu berkomitmen gitu. Namanya menjadi suatu identitas ya. Dan setuju karena kalau budaya kuat dan positif teman-teman, perusahaan bisa jalan jauh, bukan cuma cepat tapi fast track. Kayak ya jadi karena budayanya perusahaan itu sehat, ya tentu di dalamnya orang-orangnya sehat gitu, nggak ada masalah, nggak ada problem gitu. Jadi fast track mereka tuh bisa fast track sama lagi dengan cepat gitu. Tuh kan, itu pernah lahir ya. Jadi kayak masih pengen nanya-nanya. Iya, masih pengen banget ya. Kayak nanti kayaknya bakal tanya lagi nih ke Pak Iwan nanti. Banyak sih pertanyaan-pertanyaan. Saking interestingnya ya, itu pamitnya. Excited banget sih. Excited banget mengenai apa? Corporate culture. Nah, buat kalian yang lagi magang atau lagi kerja, coba deh perhatiin budaya di tempat kalian. Contohnya sama budaya untuk kalian pribadi. Nah teman-teman, ini udah berapa menit ya kita ngebahas ini ya? Nggak kerasa ya, karena seseru itu sih. Seseru itu. Oke, gue mau terima kasih dulu buat Bayu yang udah mau datang di podcast gue pada kali ini adalah podcast pertama gue. Dan gue langsung mau teman dekat gue, Bayu Sriwansa. Jangan lupa kalian follow TikTok gue, TikToknya Bayu. Kalau ada Bayu nanti boleh bisa ada di sini. Bercanda ya teman-teman. Jangan lupa juga subscribe channel ini karena ini akan menjadi channel terkait tentang ngobrol psikologi industri dan organisasi. Sampai jumpa dan bye-bye. See you.